Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Baiklah, pada pagi hari ini kami berjumpa kembali lagi dengan Ibu dalam pertemuan mata kuliah Anten Terkil atau Roksuhan Kebidanan pada Ibu Hamil. Dan untuk materi pada pagi hari ini akan kita bahas yaitu hipertensi pada kehamilan. Kita tahu pada pengertian dulu. Pengertian hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mm Hg, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Hipertensi atau tekanan darah ini dibagi menjadi dua, yaitu ringan sedang, di mana ringan sedang sistolnya 140 sampai 129 per diastolnya 90 sampai 109 mm Hg. Dan untuk hipertensi berat, tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 160 per 110 mm Hg. Sekarang kita lihat pada jenis hipertensi pada kehamilan. Ibu harap dimana adik-adik sekalian bisa membedakan jenis hipertensi pada kehamilan, karena kita tahu pertama bahwa hipertensi kehamilan ini merupakan suatu morbiditas atau kematian pada ibu. Jadi kita harus tahu bersama jenis hipertensi pada kehamilan itu ada 4. Yang pertama hipertensi kronis, preeklamsia, preeklamsia superimposif pada hipertensi kronis, kemudian hipertensi gestasional. Sekarang kita datang pada pembahasan tentang jenis-jenis hipertensi, yaitu yang pertama kan hipertensi kronis. Hipertensi sebelum 20 minggu, preeklamsia meningkat, peningkatan tekanan darah kelebihan protein urin, sedangkan eklamsi sama dengan preeklamsia, yaitu peningkatan tekanan darah kelebihan protein urin, tetapi dia ditambah dengan kejang. Ketiga, superimposif preeklamsi hipertensi kronis, yaitu ibu yang sudah memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil dengan keluhan nyeri kepala. Yang keempat adalah hipertensi gestasional, adalah hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan tanpa proteinuria. Jadi diperhatikan baik-baik ya, bahwa gestasional hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan tanpa ada proteinuria. Kemudian kita lanjut ke gejala dari hipertensi. Yang pertama itu kelebihan protein urin, sakit kepala, nyeri perut bagian atas, paling banyak dia di bagian rusuk kanan bawah. Kemudian perubahan penglihatan, mual muntah, urin dan buang air kecil menurun, trombosit dalam darah menurun, gangguan fungsi hati, sesak nafas karena cairan di paru-paru, kenaikan berat badan, pembengkakan khusus daerah wajah dan tangan. Kemudian ini adalah berbagai bahaya hipertensi dalam kehamilan.
Seperti kita ketahui bersama, hipertensi dalam kehamilan ini tidak hanya berbahaya untuk ibu hamil, tetapi juga berbahaya untuk janin yang dikandung oleh ibu tersebut. Yaitu yang pertama, misalnya pertumbuhan janin terhambat, di mana oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin itu terganggu akibat hipertensi, sehingga metabolismenya terhambat, sehingga menyebabkan IUGR atau keterlambatan perkembangan janin, intrauterine growth retardation. Kemudian yang kedua itu kelahiran prematur. Kelahiran prematur di sini berarti kelahiran yang belum waktunya, dia belum aterem, dia lahir dan akhirnya semua organ tubuh dari janin atau bayi yang ada belum bertumbuh sempurna, sehingga mempunyai risiko yang besar untuk bayi, bisa menyebabkan kematian bayi. Kemudian pada ibu yaitu solusio placenta, di mana solusio placenta ini menyebabkan perdarahan pada ibu. Ini juga menyebabkan bahaya pada ibu hamil yang mengalami solusio placenta karena perdarahan. Kemudian yang keempat yaitu dia bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, di mana penyakit kardiovaskuler contohnya itu jantung dan juga pembuluh darah. Sekarang kita lanjut di komplikasi hipertensi pada kehamilan. Jadi komplikasi hipertensi pada kehamilan menyeluruh ini adanya edema atau pembengkakan, kemudian perdarahan cerebral syndrome HELLP atau perdarahan pada otak, gagal nafas, gagal ginjal, perdarahan intraabdominal, ketidakseimbangan elektrolit perdarahan, retina, gangguan penglihatan, bahkan sampai kebutaan. Nah, di sini Bu menunjukkan gambar komplikasi pada hipertensi yang tadi sudah disebutkan tadi ya, dimana dia karena komplikasi hipertensi atau tekanan darahnya yang tinggi, dia menyebabkan kerusakan pada organ seperti jantung, otak, gagal ginjal, pembekuan mengganggu pembuluh darah, dan juga kebutaan pada retina. Kita datang pada pelaksanaan dan penanganan pada hipertensi kehamilan. Yang pertama itu non-farmakologi. Jadi ada dua, non-farmakologi dan farmakologi. Yang pertama kita bahas yaitu non-farmakologi, yaitu dietary approaches to stop hypertension atau DAS. Kemudian melakukan olahraga atau aktivitas fisik, mengurangi asupan natrium, hindari konsumsi alkohol, berhenti merokok, faktor psikologis dan stres, dan juga kalsium. Jadi diharapkan kita nantinya sebagai bidan bisa mengerti pelaksanaan penanganan pada hipertensi kehamilan. Misalnya faktor psikologis dan stres, kita dukung ibu yang hamil dengan mengikut sertakan dukungan keluarga, suami dan ayah ibu. Kemudian penelaksanaan penanganan pada hipertensi kehamilan yang farmakologi, yaitu dengan pemberian antihipertensi, obat metildopa, klonidin, dan dianjurkan mendapatkan perawatan di rumah sakit jika didapatkan suatu kedaruratan medis karena hipertensi belum turun dan mengalami gejala yang sangat berat.
Demikian presentasi Ibu pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, Ibu persilakan. Kalau sudah ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikut minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi.